Alright, ya gue baru ngambil laundryan dan oh shit. Welcome back to our vlog. Balik lagi ke Days After 24. Balik lagi ke dari hidup gue cuy. Shit, panas banget mobil ini. What? Robek. Shit. Panas banget. Alright. Ada 2 liquid cuy. Setahun pakai liquid ini. Nggak ganti-ganti udah. Kira-kira gampi. Oh. Oke. Sebenarnya gue nggak. Oke. Balik lagi ke vlog Jakarta cuy. Sebenarnya ya balik lagi ke kehidupan Bekasi, bukan Jakarta, sorry Bekasi. Dan gue nggak tahu kenapa ini lagu Cina cuy. Oke, sedikit manasin mobil ini men, karena gue nggak tahu ya semenjak punya mobil tua ini jadi lebih rajin gitu, kayak manasin mobil, ngelihat olinya, ngelihat radiatornya, dibanding lo punya mobil baru. Dan gue punya mobil baru aja ganti oli tuh males banget, tapi gara-gara punya mobil tua ini jadi kayak was-was selalu. Itu kenapa mungkin gue juga dulu pakai mobil tua juga gitu sih. Emang sebenarnya kenapa kalau lo orang tua lebih baik anak lo tuh lo kasih mobil tua dibanding mobil baru cuy. Jadi anak lo tuh jadi ngulik sedikit dan semangat ngoprek-ngoprek sedikit dan ngecek-ngecek mobil ya, karena kalau enggak kalau fucked up dia lagi jemput cewek. Anyway, sekarang hari Minggu dan wait. Nah, kalau kau diam-diam kau di sini. Ini mau kemana? Ngapain lu? Bikin video aja. Nah, kau. Awas lo ya. Ya mau. Sekali lagi. Iya. Lucu. Ya gue udah tinggal di area ini tuh kurang lebih sebenarnya kalau dihitung. Ya gue sempat pindah ke Tebet Kembang, tapi kalau misalnya rumah gue di sini tuh udah bener-bener dari tahun 90-an, mungkin udah 25 tahunan kali. Hampir 30 tahun kayaknya gue tinggal di sini. Tetangga gue udah lama banget. Kayaknya gue ngeliat dia tuh, lu tau gak sih perasaan gue tuh balik lagi ke Bekasi gitu. Gue lumayan agak shock gitu, kayak gue ngeliat jadi di perumahan gue ini hampir mungkin gue bisa bilang 60% dari tetangga gue nggak pindah, 10-70% tetangga gue nggak pindah. Jadi gue ngeliat semuanya cuy. Gue ngeliat orang-orang dari mudanya sampai lumayan tua, dan opung tadi gue lihat dari lumayan cukup muda. Dia salah satu tetangga gue juga, dan dia adalah one of the happiest girl in the town menurut gue. Dan dia tuh kayak selalu setiap hari jalan kaki, setiap pagi sama sore sama siang dia selalu jalan kaki, kayak muter gitu, kayak olahraga gitu. Dan setiap gua sapa tuh selalu senyum, ketawa, bahagia. I don't know, for some reason itu kayak cewek terbahagia yang pernah gue temui ya akhir-akhir ini Ben. Dan gue selalu inget nenek gue kalau ngeliat dia cuy. Ya, jadi gue sekarang nggak tahu mau kemana. Sebenarnya seperti biasa kisah gue pengen nyari makan. Cuma gue kayaknya nggak mau bikin food vlog or whatever, karena gue belum tentu nemuin makanan yang kayak vlogable atau asik gue ceritain ke lo. Cuma gue belum tahu makan apa. Gue baru ingat, udah lama banget nggak ada kisah soto ayam di vlog gue cuy, karena ya di dekat rumah gue ini semenjak gue pindah rumah, jujur aja susah banget nyari soto ayam. Yang dobrak deket rumah gue ini. Ada waktu itu, cuman jadi problem itu dia harus cash. Dan susah parkir cuy. Tapi soto ayam favorit gue di daerah Brumnas men. Gue mungkin
kalau daerah bisa pakai digital, gue makan ini setiap hari. Karena apa? Nyari soto ayam di daerah Bekasi itu, di daerah dekat rumah gue ini tuh susah banget. Yang gue nggak ada motor. Ntar gue cerita tentang motor gue. Cuma pasti gue lagi nggak ada motor, dan gue lebih sering nyari makan apa segala macam naik mobil, dan nyari tempat yang parkirannya enak dan bayar bisa pakai digital itu susah banget. Dan ini ada soto ayam yang parkirannya enak banget, luas banget, parkirannya enak banget, tapi dia bayar harus pakai cash. Dan gue lagi ada cash. Setiap gue ada cash, gue pasti makan ini, men. Setiap gue ada cash, pasti di salah satu makanan pilihan gue, cuy. Telur muda masih ada? Telur mudanya habis. Aduh, telur muda habis ya. Kulit masih ada ya? Kulit masih. Daging kulit aja deh ya. Daging kulit. Ya. Nasinya campur apa di pizza? Nasi di... Ini dia nih, mantep nih. Tambahin lagi ya. Minum es teh tawar ada? Jujur, dapat tulangan. Sotonya lo lihat. Uh. Wow, what is this? Lihat isinya, kulitnya penuh, dagingnya penuh, dan ini pertama kalinya gue makan soto ayam. Kayak biasanya kita kalau makan soto, makan apa, pengen makan tuh dagingnya gue pas-pasin sama nasinya gitu. Jangan sampai dagingnya habis duluan terus nasinya itu jadi sedikit-sedikit. Gue makan tomatnya dulu, terus gue makan kuah sama togenya dulu atau kulitnya duluan, dagingnya disimpan entar. Enggak sih, biasanya kan kayak gitu cuy. Tapi nggak buat ini cuy. Ini dagingnya berlimpah banget, kulitnya berlimpah banget, ditambah udah bisa grogotin tulangan. Shit. Tipe soto ayam yang oily, gurih. Sambelnya bukan sambel yang kayak sambel apa namanya? Sambal mentah nih, kayak sambel goreng. Jadi rasanya tuh oily banget, keras, bukan soto ayam yang bersih, seger, bukan gitu. Ayam yang kasar, ugal-ugalan bro. Masih ya? Soto gue suka pakai koyak kerupuk gitu, jadi bisa bikin kuahnya super kental banget. Udah jarang banget gue nemuin soto yang gahar, oily, Yang beda letakkan doang. keras. Soto ayam ya, terutama soto ayam. Parah sih deh. Kayaknya nih gue bisa bilang ini soto terenak yang pernah gue makan di Bekasi sih. Gue nobatin gitu. Kemarin gue nemuin emang soto ayam yang terenak. Ini soto ayam terenak yang pernah gue makan di Bekasi sih, selama gue tinggal di Bekasi lagi.
gue nggak ada niatan bikin kisah makanan sebenarnya. Cuma setiap gue ke tempat makanan rasanya gue pengen berkisah cuy. Gue ceritain cerita aja. Sini bisa gue nobatkan terenak di Bekasi sih. Yang pernah gue temuin ya. Gue nggak tahu kalau lo nemuin juga. Karena tipe kayak gini soto ayam kayak gini udah jarang banget gue temuin. Ah berapa? Berapa tadi? 25. 25 ya? Gila. Ah, sorry ya. Berantakan gini, maaf. Gua biasanya nggak pernah nanya harganya sih. Cuma gue baru sadar harganya tuh 25.000 sebanyak itu. 25.000 itu murah banget sih soto tadi cuy. Gue biasanya nggak pernah nanya harganya sebenarnya. Gue baru sadar gara-gara bikin video hari ini dan harganya 25.000. Anjir, kayak habis masuk surga gue, tau nggak lo? Soto dobrak murah. Iya, gue baru tahu harga 25.000. Oke, sekarang udahan dulu kisah persotoannya. Jadi kayak jujur aja, beberapa bulan ini kebelakangan ini kalau lu lihat gue jarang bikin vlog karena gue agak nggak semangat bikin vlog. Kenapa? Yang pertama, gue sedikit ribet, kayak udah biasa gue ceritain, gue lagi ada sedikit keribetan. Tapi yang kedua, yang bikin gue gak semangat aja karena vlognya gue edit tuh lama, atau nggak lo? Dan jarak antara lo yang nonton sama kisah vlognya itu terlalu lama, jadi nggak semangat aja gitu. Tahu kayak kita tuh beda koneksi gitu antara lo sama gue yang nonton, kayak beda. Kayak lo nonton udah beberapa minggu kisahnya, jadi kayak koneksi kita tuh kayak agak sedikit jauh, tau nggak? Kalau kisahnya itu terlalu lama jarak vlognya dan nggak update gitu, gue nggak bisa nge-reaction something. Kalau gue pengen nge-reaction something yang terjadi di dunia nyata, kayak udah telat aja. Dan mulai hari ini gue berusaha untuk membuat vlognya tuh kayak beda cuma sehari atau beda 2 hari in the real life-nya. Jadi lumayan semangat. Jadi kalau gue pengen nonton bola Madrid kayak semalam Madrid Barca, gue bisa langsung berkisah juga, bercerita sama lo semua dan ngobrol-ngobrol sama lo semua di vlog ini cuy. Atau ada kejadian apa dan juga kayak vlog ini kita lihat di masa depan apakah gue akan ngedit vlog ini besok atau ntar malam langsung gue edit. Nggak sih, besok gue edit. Jadi kayak cuma telat 2 hari, jadi masih relate, kehidupan kita masih relate. Atau sehari menurut lo ya. Dan kisah hari Minggu, gue nggak tahu ada kejadian apa lagi di hari ini. Cuma gue kangen banget sebenarnya sama kisah kenapa gue naik mobil hari ini kemana-mana buat cari makan lagi. Karena motor gue, lo nanya motor gue, sebenarnya ada kisah Scorpio gue cuy. Beberapa hari ini gue kejebak sama kisah bengkel cuy. Semenjak beli motor itu gue tuh kayak gatel banget. Sebenarnya motornya nggak ada masalah sih, cuma kemarin masalahnya di karbu. Terus sama gue penasaran ngebuka mesinnya, soalnya mesinnya tuh agak nggak terlalu ini dan retak-retak. Tapi kalau gue nggak tahu, gue kalau beli motor bekas tuh kayaknya paling enak tuh kita langsung turunin mesinnya, tau nggak lo? Gue udah kemarin tuh gatel banget pengen lihat nih mesinnya udah di overstroke atau belum, atau settingannya kayak gimana, kompresinya gimana. Gue penasaran banget dari tadi, dan akhirnya gue hari ini dadakan mas. Ini dadakan banget kisahnya. Jadi jadi gimana motor gue kisahnya nih om? Ya kan dicek dulu. Hah? Kan mau dicek. Iya, dicek dulu nih. Iyalah. Nyaman gak diganti, apa penyebabnya ya kan? Jadi kita lihat dulu. Oh iya bro. Apa singkatan sih om? JMS om? Julian Motorsport. Julian Motorsport, Ya. tapi cuma Scorpio. Ya khusus. Kok gitu ya? Khusus Scorpio. Hah? Khusus Scorpio. Khusus Scorpio. Ya. Scorpio only. Kalau nggak Scorpio nggak boleh? Enggak. Nggak boleh? Enggak. Serius om, nggak boleh om kalau nggak Scorpio? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Jadi gue di JMS. Gue sebenarnya emang udah lumayan penasaran banget isi dalaman mesin ini kayak gimana. Soalnya ya lo tau beli motor bekas segala macem. Mana kendor dong? Kendor bautnya om? Ya, Bisa copot nggak sih om? nggak bisa lah, ngaco. Hah? Bisa lah. Masa bisa copot, kebuka, kebelah mesinnya? Enggak. Ada kendor baut.
baut bak kopling. Oh, Yang ada kecil. oh KW ya packingnya, Apanya? packing KW, Tadi ini apa ya? Udah. packing KW bukan ori. Ah. Terus apa lagi? Kopling oblak, Rumah kopling ngoblak. ya tuh. Terus? Belum ketahuan lagi. Lumayan deg-degan bro, gue penasaran masalahnya di mana dan apa yang harus diganti, apa yang harus nggak usah diganti om. Om kita belum kenalan om. Udah kita turun mesin belum kenalan apa? Siapa? Om siapa namanya? Yuli. Om Yuli, Eca om. Nah. Om Yuli, jadi kita ganti semua kan nggak perlu kan? Nah, ganti. Kenapa nih om? Apanya? Pensioner. Oh ini tensioner. Emang kalau somplak kenapa ya om masalahnya? Ya, emang udah rusak. Udah rusak ya? Ini posisi harus ganti ini. Kalau lepas di dalam apa enggak? Ulah-ulan. Iya. Itu ori om? Nggak ada tulisannya 5 BP, bro. Ah. Masalahnya gua ada tuh Nokenas ada yang tulisannya 5 BP. Head. Sat. Ya, saya pecah. Ya. Ya. Malah ganti lagi gitu. Ah, kayak gimana nih isinya nih om? Kosong ya. Gosong gimana artinya Kosong om? basah. Berarti settingan kartunya nggak benar, bahan bakarnya nggak benar, ya kan. Terus sama olinya kurang bagus. Kayak coba tuh lihat. Ini Ini harusnya basah, Om. kering. Ini kan basah nih. Oh iya, basah Berarti oli ya. berarti ini motor makan oli. Olinya Makan kemakan oli. ikut terbakar. Ini gara-gara karbu. Bukan. Kalau oli ikut terbakar tuh Packing. gara-gara ring seher sama seal clap. Ya. Oh, baret. Ya, terserah. Sebenarnya niat gue datang situ cuma pengen setting karbu, yang berujung akhirnya motornya harus gue tinggalin dan turun mesin semuanya segala macem, dan yang diganti stang seher, piston, packing kopling, packing top set, packing magnet, rantai keteng, bantalan keteng set, tensioner, clap in, X, baut clap, seal clap, kaki 4 set, kampas kopling, plat gesek, filter oli plus o-ring, bearing kruk as. Iya sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi gue tadi sebenarnya bisa aja kayak cuma diservis aja, nggak semuanya diganti, dan gue ditawarin sama Om Yuli buat ganti semuanya pakai spare part Yamaha ori cuy. Tapi kit buat pistonnya kayaknya buka juga, itu di boringnya udah lumayan agak lecet-lecet gitu. Itu udah kayaknya udah oversize 50 deh. Kayaknya itu udah oversize 50. Jadi tadinya Yuli nawarin kalau mau oper maupun di oversize lagi jadi cepet, cuma karena jiwa torsi gue muncul, jiwa jenggat gue muncul. Gue bilang gimana kalau di oversize 200, dan akhirnya gue juga penasaran. Om Yuli juga bilang lu mau pakai piston mau dijadiin kompresi berapa, pengen dinaikin kompresinya apa enggak, dan akhirnya gue juga lumayan bingung antara pakai VIM atau gue pakai LHK yang jenong cuy. Kalau ini LHK 72 berarti 200. Oversize 200. berarti berapa mili? 72 jadi 72 mm. Diameternya ya. Iya. Gue jadi yang mana nih om? Nah, terserah. Hah? Pokoknya yang mana terserah. 71 apa 72? Terserah. Biar motornya cabut yang mana om? Gimana ya motor gue cabut? 71 juga cabut, 72 juga bisa cabut. Tergantung. Oh, tergantung settingan siapa yang nyeting. Ya, bikinan siapa dulu ya. Tadi kan sesuai kebutuhan. Makanya Nah. gua kalau setiap gua bikin motor kebutuhan lu apa gitu. Gitu. Dan karakter orang juga. Iya. Ya. Kalau lu kan nggak tahu kebutuhannya buat gaya-gayaan, apa buat apa gitu kan. Gitu Mas Bro. Gaya-gayaan doang om. Nah, Gimana tadi? Gaya-gayaan doang gimana? Bisa. kalau gua kan Ya kan gue touring nggak kuat. udah nggak mungkin. Di kota-kota gue ngebut sampai top speed juga kagak. Cuma kalau orang nanya top speed lo berapa? Kalau kata Om Yuli sih bisa cepet 50. Nah, udah gitu doang.
Kalau pakai LHK juga nggak sampai top speed. Sebenarnya sampai 150. Cuma kalau di saat lu udah 100 aja, 120 udah jiper lu. Jiper kan gue bilang sama lo, gue jiper. Udah pasti jiper. Gue kan yang penting Dren, kenceng nih, udah ya kan? Gue mana berani. Jadi gue nggak tahu nih kalau sama Om Yuli jadinya kapan, motor rame banget. Ya, harus sabar. Om, gue dong Om, jadiin Om. Jadiin lah, masa nggak dijadiin? Lu udah bayar. Yang tahun depan selesainya. Lo jangan. Jadi ini JMS, gue di daerah Bekasi. Semuanya Scorpio cuy. Jadi kalau lo anak-anakan Scorpio belum tahu nih, di Bekasi ada cuy, namanya JMS. Gue mikir, akhirnya gue pilih LHK 72 oversize 200, jadi pakai LHK 72. Dan gue sabar banget sebenarnya motor gue selesai. Gue pengen ngerasain gimana bedanya, gimana rasanya kalau mesinnya udah rapih cuy. Dan ditambah di oversize juga, kompresinya dijadiin 12 kali 12-an. Gue penasaran banget. Nggak sabar banget gue nunggu Scorpio-nya selesai dari Om Yuli cuy. Anyway, sekarang udah malam dan sebenarnya itu kisah sebulan yang lalu men. Gue udah balik lagi di rumah. Gambi, lagi ngapain sih Gambi? Habis sudah. Gimana menurut kamu? Bagus. Suka kamu? 1 sampai 10 berapa? 9. 9. Ya, jadi di hari Minggu ini seperti biasa gua sama Gampi jam berapa sekarang? Jam 2 dan nyantai-nyantai di rumah aja nonton Netflix. Tapi udah lama banget ya Gampi gua nonton film namanya Don't Move. Menurut gua nggak 9 sih. Cuma yang bikin filmnya tuh produsernya Sam Raimi. Setahu gue yang bikin Don't Breathe tuh Sam Raimi tuh yang bikin Don't Breathe sama Drag Me to Hell, salah satu filmnya yang gue suka banget. Kenapa sayang? Kenapa? Tidur? Sirah-sirah? Mana?